Gereja kita ini, gereja Katolik, terkenal dengan hukum dan peraturan yang banyak. Sudah banyak, ketat juga. Dan banyak sekali umat berusaha keras untuk memenuhi tuntutan-tuntutan itu. Tapi seharusnya orang lalu bertanya, untuk apa saya memenuhi tuntutan-tuntutan yang sedemikian itu? Apakah untuk hukum itu sendiri, atau supaya hukum itu dijalankan dan selesai? Apakah dengan menjalankan itu maka saya menjadi lebih terhormat? Apakah untuk kesejahteraan dan ketenangan batin? Atau apakah supaya saya kelihatan baik dengan menjalankan hukum dan peraturan? Apakah untuk sebuah kepentingan atau macam-macam hal lainnya? Ada banyak sekali kemungkinan. Tapi Ibu Bapak, Saudara-saudari, teman-teman adik-adik sekalian, bacaan hari ini memurnikan kembali cita-cita orang Kristiani. Semua hal yang kita usahakan dan perjuangkan, semua usaha dan perjuangan untuk memenuhi peraturan dan hukum di dalam kehidupan, di dalam gereja, dalam kehidupan beriman, adalah demi kerajaan surga. Jadi, kalau kita mulai beramal, kalau kita mulai berpuasa, kalau kita mulai berdoa, ikut ekaristi, beribadah, menggiatkan devosi dan novena, bantu-membantu, saling menolong, saling menegur dan mengingatkan. Semua itu haruslah kita lakukan karena kita sedang mengejar kerajaan surga. Disinilah letak pemurnian kita. Lalu kita mungkin juga bertanya, apakah kerajaan itu memang ada? Dan pertanyaan ini lahir di sepanjang sejarah gereja, malah melahirkan beberapa bid'ah atau ajaran sesat. Tapi gereja kita tetap berdiri pada keyakinan bahwa Yesus sendiri mengucapkannya, Yesus sendiri mengajarkannya, Yesus sendiri menjanjikannya. Jadi kita tidak dapat meragukan lagi tentang keberadaannya. Lalu kita tanya lagi, kalau kerajaan surga itu memang ada, bagaimana keadaannya? Atau gambaran seperti apa kerajaan surga itu? Dan ini pertanyaan populer juga di kalangan umat beriman. Bagaimana itu surga? Sesungguhnya kalau pertanyaan ini diajukan dan kita sesama mau saling menjawab, belum ada yang pernah pergi ke surga di sini toh? Sama juga dengan saya. Jadi semua gambaran dan pelukisan tentang kerajaan surga kita timba dari pewahyuan Allah lewat catatan-catatan kitab suci, tapi juga kalau Allah berkenan menyatakannya. Sehingga selain apa yang ditulis dalam kitab suci, seringkali kita temukan ada orang bersaksi. Kalau dia punya pengalaman istilahnya mati suri, atau ada mimpi atau penglihatan, itu juga bisa menjadi referensi untuk memberikan gambaran tentang kerajaan surga. Nah, lewat bacaan-bacaan kitab suci atau tulisan-tulisan suci di dalam kitab yang kita pakai, kita mendapatkan perumpamaan-perumpamaan. 2 minggu yang lalu digambarkan oleh Yesus, kerajaan surga itu seumpama seorang penabur keluar untuk menaburkan benih. Ada benih yang jatuh di tanah berbatu, ada benih yang jatuh di pinggir jalan, tapi ada benih yang jatuh di tempat yang subur.
hal kerajaan surga seperti demikian. Minggu yang lalu ada perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ada gandum yang ditanam yang mewakili orang-orang baik atau kebaikan. Tapi kemudian ketika gandum mulai tumbuh jugalah di sekitarnya lalang. Jadi ada tanam padi, tapi tumbuh sama-sama dengan padi juga kusu-kusu. Dan dua-dua dibiarkan Tuhan untuk bertumbuh bersama sampai pada waktu menuai tiba. Ketika waktu menuai tiba, para pekerja akan memisahkan mana itu gandum, itu kebaikan, mana itu lalang, itu yang jahat. Yang jahat dikumpulkan, diikat dalam berkas-berkas, lalu kemudian dibakar. Begitulah gambaran kerajaan surga dalam versi 2 minggu yang baru lewat. Dan hari ini kita mendapatkan lagi perumpamaan. Dan diceritakan di sini kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Seorang menemukannya, lalu dia simpan lagi di dalam lahan itu. Dia pulang, dia jual semua harta miliknya supaya dapat membeli ladang itu. Perumpamaan yang pertama ini yang disebut di sini mewakili orang-orang biasa, bilang saja para petani atau malah orang susah, bekerja seperti biasa apa adanya. Dia temukan itu harta, dia pulang, dia jual semua apa yang dia punya, lalu datang beli itu ladang. Lalu ada perumpamaan kedua. Kerajaan surga katanya seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Seorang pedagang yang mencari mutiara berarti adalah seorang yang besar atau kaya, karena dia punya bisnis mutiara. Jadi dia mewakili orang-orang yang punya kelebihan, orang-orang yang kaya. Tapi sama dengan orang biasa tadi atau orang kecil dan sederhana, ketika orang ini juga menemukan mutiara yang sangat berharga, dia jual semua dia punya kepemilikan dan dia pergi beli mutiara yang sangat berharga itu. Ibu bapak, saudara-saudari, perumpamaan ini selain memberikan informasi tentang kerajaan surga yang menjadi cita-cita semua orang Kristiani, tapi juga mau memurnikan kembali apa yang kita cari di dalam hidup. Apa yang paling berharga? Salomo dalam bacaan pertama meminta apa yang tidak dapat habis. Jadi katanya di cerita di sini Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Dan ini sudah berkat tersendiri bagi seseorang. Lalu Tuhan buka, mau minta apa? Ini ibarat di film-film, ada jin tiba-tiba keluar dari botol, lalu jin bilang, sebutkan permintaanmu, dan pasti akan dikasih. Nah, Tuhan datang kepada Salomo, dan Salomo tidak minta harta, Salomo tidak minta nyawa musuh, Salomo tidak minta kejayaan atau kemenangan, Salomo tidak meminta jabatan. Apa yang dia minta adalah hikmat dan pengertian. Dia meminta sesuatu yang tidak dapat habis. Dan disinilah letak kebijaksanaan Salomo. Kita orang beriman mempunyai harta dan mutiara yang amat mahal dan berharga. Itulah iman akan Yesus. Malah harta dan mutiara yang berharga itu adalah Yesus sendiri. Maka tema Ekaristi hari ini mau memurnikan kita untuk kembali menegaskan bahwa yang kita kejar atau yang menjadi cita-cita hidup umat beriman
Cita-cita hidup kita adalah Yesus, yang selalu kita taruh di dalam pusat kehidupan, digantung di rumah-rumah, digantung di kamar, di leher. Itu Yesus yang tersalib. Lalu bagaimana dengan apa yang sudah kita punya di dalam hidup, yang sudah kita usahakan dan perjuangkan dengan keringat dan mungkin juga air mata? Itu semua marilah kita pakai untuk mengejar Tuhan. Marilah kita pakai untuk menunjang perjalanan kita mencapai cita-cita, memperoleh harta surgawi, memperoleh mutiara surgawi, memperoleh Yesus sendiri. Dengan menjelaskan kembali, dengan menjadi terangnya cita-cita orang Kristiani, lalu kemudian di dalam hidup setiap hari kita tahu apa yang harus kita minta. Dengan menjadi jelas dan terang apa yang menjadi cita-cita kita, kita sekarang tahu juga apa yang harus kita kerjakan dan yang harus kita usahakan di dalam hidup setiap hari. Semoga Tuhan menguatkan dan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari, marilah sekarang kita berdiri dan